Nico Paz telah mengungkapkan niatnya untuk bergabung dengan Inter pada musim panas yang akan datang. Kini, tantangan bagi Nerazzurri adalah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid yang masih memegang kendali atas masa depan gelandang muda asal Argentina tersebut. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Javier Zanetti terus berperan krusial dalam proses negosiasi ini. Akhir pekan lalu, ia terlihat berdiskusi dengan Pablo Paz, ayah dari Nico, saat jeda pertandingan antara Como dan Venezia. Menjelang pertarungan menentukan leg kedua 16 besar Liga Champions melawan PSG di Anfield, dua bintang Liverpool Mohamed Salah dan Trent Alexander-Arnold terekam dalam sebuah kejadian menarik saat sesi latihan. Dalam video yang beredar di media sosial, Salah tampak lebih rileks dan ceria, sementara Arnold menunjukkan ekspresi yang lebih serius. Momen itu semakin menghangat ketika Salah mendorong bek asal Inggris tersebut dengan kedua tangannya, meskipun senyum lebar tak pernah pudar dari wajahnya. Semoga Salah dan Arnold segera baikan ya. Pemilik sebagian saham Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, mengakui bahwa mempertahankan Erik ten Hag sebagai manajer di akhir musim lalu merupakan sebuah kesalahan. Ratcliffe mengakui adanya beberapa kekeliruan dalam manajemen tim, termasuk keputusan untuk tetap mempertahankan Erik ten Hag pada musim panas yang lalu. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang dibuat dalam mengambil keputusan untuk tidak memecat ten Hag lebih awal. Carlo Ancelotti tetap mengandalkan pasangan Kylian Mbappe dan Vinicius Junior di Real Madrid. Keduanya mulai menciptakan sinergi yang menawan di barisan serangan Los Blancos. Mbappe dan Vinicius kini tengah membangun duet yang mematikan di depan gawang Madrid. Mbappe telah mencetak 28 gol, sementara Vinicius menyumbangkan 18 gol. Pelatih Madrid, Carlo Ancelotti, sangat terkesan dengan bakat individu yang dimiliki oleh Mbappe dan Vinicius. Keduanya juga menunjukkan kemampuan berkolaborasi yang sangat baik. Ancelotti yakin bahwa pasangan Mbappe dan Vinicius masih menjadi pilihan utama untuk mengisi lini depan El Real. Neymar baru saja mendapatkan panggilan kembali untuk memperkuat timnas Brasil dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, nasib buruk menimpanya karena ia mengalami cedera. Striker bintang ini terpaksa absen saat menghadapi Corinthians pada hari Senin 10 Maret. Ternyata Neymar mengalami cedera pada bagian pahanya. Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai seberapa serius cedera yang dialaminya dan berapa lama ia akan menepi. Sumber yang dapat dipercaya melaporkan bahwa Neymar sangat terpukul dengan kondisi ini karena impiannya untuk kembali membela timnas Brasil bisa saja sirna. Bek kanan Inter Milan, Denzel Dumfries, kini menjadi buruan tiga raksasa Premier League dalam bursa transfer musim panas ini. Manchester United, Arsenal, dan Chelsea semakin menunjukkan minat mereka terhadap pemain internasional asal Belanda ini, menjadikannya salah satu bek yang paling dicari di pasar transfer mendatang. Inter Milan telah menetapkan harga sebesar 50 juta euro untuk Denzel Dumfries, dan dengan persaingan ketat di antara ketiga klub Inggris tersebut, peluangnya untuk berpindah dari Serie A ke Premier League semakin terbuka lebar. Gelandang Paris Saint-Germain, Vitinha, dilaporkan menjadi salah satu target incaran Real Madrid dan direncanakan sebagai pengganti Luka Modric. Klub asal Prancis tersebut menyadari bahwa menemukan gelandang berkualitas tinggi bukanlah hal yang mudah, dan kepergian Vitinha bisa menjadi tamparan berat bagi rencana jangka panjang mereka. Oleh karena itu, setiap pembicaraan dengan Real Madrid dipastikan akan dimulai dengan tawaran yang tinggi, sebuah hal yang harus dipertimbangkan dengan matang oleh para petinggi Los Blancos. Spekulasi mengenai siapa yang akan mengisi posisi Mohamed Salah di lini serang Liverpool kini memasuki fase baru. Winger muda Juventus, Kenan Yildiz, kabarnya menjadi incaran transfer Liverpool untuk musim panas mendatang. Meski usianya masih belia, kemampuan bermainnya sudah dianggap cukup mumpuni. Hal ini
membuatnya diyakini mampu memberikan kontribusi langsung di serangan The Reds musim depan. Menurut laporan yang beredar, Liverpool bersedia menggelontorkan sekitar 80 juta euro kepada klub asal Turin tersebut agar Yildiz bisa bergabung dengan mereka di musim panas yang akan datang. Terdapat desas-desus segar mengenai pergerakan transfer Manchester United. Klub yang dikenal dengan julukan Setan Merah ini kabarnya berencana untuk merekrut Eduardo Camavinga dari Real Madrid. Gaya permainan Camavinga dinilai sangat sejalan dengan strategi yang dirancang oleh Ruben Amorim di MU. Oleh karena itu, ia tertarik untuk membawanya ke Inggris. Namun, untuk mendapatkan gelandang ini, MU harus merogoh kocek sekitar 80 juta euro. Angka tersebut dianggap terlalu tinggi mengingat anggaran transfer MU yang terbatas. Posisi bek kiri Liverpool saat ini memang dalam keadaan genting. Penampilan Andy Robertson yang tidak stabil membuat pihak manajemen klub mulai mencari sosok pengganti yang lebih handal. Milos Kerkez dengan penampilannya yang mengesankan di Bournemouth dianggap sebagai solusi ideal untuk jangka panjang. Bournemouth dilaporkan menetapkan harga yang cukup tinggi untuk Kerkez sekitar 40 juta pound sterling. Tentu saja, angka tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Liverpool yang harus memikirkan aspek keuangan. Jurnalis asal Spanyol, Mateo Moreto, melaporkan bahwa masa depan Iñaki Peña di Barcelona kini berada dalam ketidakpastian. Negosiasi untuk kontrak barunya yang saat ini masih berlaku hingga tahun 2026 juga belum menunjukkan perkembangan yang jelas. Awal pekan ini beredar kabar bahwa Galatasaray, klub yang pernah meminjam Peña selama 6 bulan pada tahun 2022, menunjukkan minat membawanya kembali. Selain itu, Peña juga dilirik oleh beberapa klub Liga Inggris. Sementara timnas Spanyol pun sangat memperhatikan situasi yang dihadapi oleh sang kiper. Berdasarkan informasi dari Cook Offside, Liverpool dan Arsenal tidak hanya berlomba-lomba meraih gelar Premier League, tetapi juga saling sikut dalam mendapatkan bek muda berbakat dari Bournemouth. Dilaporkan bahwa kedua pelatih, Arne Slot dan Mikel Arteta, tengah mengincar Dean Huijsen untuk musim panas ini. Sementara itu, Bournemouth tidak ingin kehilangan permata berharga mereka dengan mudah. Klub tersebut berencana untuk memberikan tawaran kontrak baru kepada Huijsen dan meningkatkan nilai jualnya, menyadari bahwa banyak klub besar akan segera mengincarnya. Arsenal dilaporkan bersiap untuk melepaskan 4 bintang mereka demi mengumpulkan dana yang diperlukan untuk belanja besar di bursa transfer musim panas yang akan datang. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, klub asal London ini berencana untuk menjual Alexander Zinchenko, Jorginho, Thomas Partey, dan Kieran Tierney. Keempat pemain ini dianggap mampu mendatangkan sejumlah uang yang signifikan untuk mendukung proyek yang digagas oleh Arteta. Di sisi lain, Arsenal sangat berambisi untuk mendatangkan penyerang baru. Kai Havertz dan Gabriel Jesus dinilai kurang tajam dalam mencetak gol, sehingga klub mulai mencari alternatif lain untuk memperkuat lini depan mereka. Wayne Rooney, ikon sepak bola Inggris dan pencetak gol terbanyak dalam sejarah Manchester United, memberikan pandangan menarik kepada Arsenal menjelang bursa transfer musim panas ini. Rooney mengungkapkan bahwa Jean-Philippe Mateta, penyerang dari Crystal Palace, bisa menjadi solusi bagi tantangan yang dihadapi Arsenal saat ini. Ia menjelaskan bahwa Arsenal seringkali meluncurkan banyak umpan silang ke area penalti, namun kurang memiliki pemain yang mampu memaksimalkan peluang tersebut. Rooney yakin bahwa Mateta bisa menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Ruben Amorim, sang arsitek tim Manchester United, tampaknya telah mulai merancang visi jangka panjang untuk menciptakan skuad yang kokoh. Salah satu perhatian utamanya terletak pada sektor pertahanan, di mana dua talenta muda, Aiden Heaven dan Leny Yoro, mulai memperlihatkan bakat yang menjanjikan. Keduanya diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat bagi lini belakang Manchester United di masa mendatang. Keberadaan Heaven dan Yoro juga memberikan Amorim bahan pertimbangan yang berharga dalam memutuskan strategi jangka panjangnya.
Barcelona sukses menggasak Benfica dengan skor 3-1 dalam leg kedua 16 besar Liga Champions 2024-2025 yang digelar di Estadi Olympique Luis Companys Rabu 12 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. 4 gol seluruhnya tercipta di babak pertama. Rafinha memborong 2 gol dan 1 gol lainnya dicetak oleh Lamine Yamal. Benfica sempat menyamakan skor lewat sundulan Nicolas Otamendi. Berkat hasil ini, Barca berhak melenggang ke babak 8 besar dengan kemenangan agregat 4-1 usai menang 1-0 di leg pertama. Di perempat final, Barca akan bertemu pemenang duel Lille versus Borussia Dortmund. Bayern Munchen melaju mulus ke perempat final usai menang 2-0 di markas Bayer Leverkusen. Di Rotten, unggul secara agregat 5-0. 2 gol Bayern dicetak oleh Harry Kane di menit ke-52 dan Alphonso Davies di menit ke-71. Juara Jerman ini bakal berjumpa dengan juara Italia Inter Milan di babak 8 besar. Si ular lolos ke perempat final usai unggul agregat 4-1 atas Feyenoord. Inter Milan sukses membekuk Feyenoord dengan skor 2-1 dalam laga leg kedua 16 besar Liga Champions. 2 gol kemenangan Inter masing-masing dicetak oleh Marcus Thuram di babak pertama dan eksekusi penalti Hakan Çalhanoğlu di babak kedua. Feyenoord sempat menyamakan skor lewat penalti Jakub Moder. Berkat hasil ini, Inter berhak melenggang ke babak 8 besar dengan kemenangan agregat 4-1 usai menang 2-0 di leg pertama. Di perempat final, Inter akan bertemu dengan Bayern Munchen. Liverpool harus mengakui keunggulan PSG lewat adu penalti dalam laga leg kedua 16 besar Liga Champions. Gol Ousmane Dembele di awal babak pertama membuat skor agregat menjadi imbang 1-1 usai Liverpool menang 1-0 di leg pertama. Skor imbang bertahan hingga waktu normal dan extra time berakhir. Pemenang pun harus ditentukan lewat adu penalti. Di babak ini, 2 penendang Liverpool, yakni Darwin Núñez dan Curtis Jones, gagal mencetak gol. PSG keluar sebagai pemenang dengan keunggulan 4-1 lewat adu penalti.